Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kontroversi tentang naskah Wangsakerta. Pada awal tahun 2002, di surat kabar terbesar di Jawa Barat, muncul perdebatan tentang naskah Wangsakerta. Perdebatan ini muncul ketika naskah ini dijadikan rujukan untuk menentukan hari jadi Provinsi Jawa Barat oleh seorang pakar filologi, Edi S. Ekajati. Banyak sejarawan mempertanyakan keabsahan penggunaan naskah ini sebagai sumber sejarah, mengingat kontroversi tentang naskah ini. Pada akhir tahun 1980-an, terjadi polemik di surat kabar majalah antara para sejarawan, arkeolog, dan filolog tentang naskah ini. Seminar dan diskusi juga telah mengangkat masalah naskah-naskah ini ke percaturan nasional. Asal-usul naskah Wangsakerta. Pada tahun 1977, Kepala Museum Sri Baduga, Bandung, membeli naskah melalui informan dan perantara yang bernama Muhammad Asyikin, seorang penduduk kota Cirebon. Menurut keterangan perantara tersebut, naskah-naskah yang ditawarkannya berasal dari beberapa daerah di Indonesia, seperti Cirebon, Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali. Bahkan katanya ada yang dari Malaysia. Menurut informan ini pula, naskah-naskah itu dibawa orang keluar Cirebon karena takut jatuh ke tangan pemerintah kolonial. Pada awal tahun 1980-an, muncul karangan bersambung mengenai naskah-naskah tersebut yang kemudian dinamai Naskah Pangeran Wangsakerta. Uraian tentang naskah ini ditulis oleh seorang sastrawan Sunda, Yosef Iskandar, yang menilai dengan penuh keyakinan bahwa naskah-naskah ini sebagai karya sejarah yang bernilai tinggi. Bahkan kemudian dibuat cerita-cerita dalam majalah tersebut dengan mengambil bahan dari naskah. Naskah ini kemudian dikerjakan secara filologis oleh Atca dan seorang filolog lulusan Universitas Indonesia. Penggarapan naskah dilakukan pula oleh Saleh Dana Sasmita, Ayat Rohaidi, arkeolog dari UI, dan Edi S. Ekajati atas dukungan dana dari Yayasan Pembangunan Jawa Barat. Hasil kajian kemudian diterbitkan terbatas dalam bentuk pengantar, ringkasan isi, suntingan teks, alih aksara dari aksara Jawa ke Latin, dan terjemahan teks dari bahasa Jawa ke Indonesia. Selanjutnya, Ayat Rohaidi, arkeolog UI, yang menyelesaikan disertasinya tentang dialek di Cirebon, dan Saleh Dana Sasmita menulis tentang isi naskah Wangsakerta dalam harian Sinar Harapan dan majalah Mangle, sebuah majalah berbahasa Sunda. Menurut beberapa sumber, Atca bermaksud menjadikan garapan tentang naskah ini sebagai bahan disertasi di Universitas Indonesia. Akan tetapi, rencana ini ditolak oleh calon tim promotor karena naskah ini dianggap kontroversial. Tentu saja hal ini sangat mengecewakannya, mengingat tenaga dan dana yang sudah dikeluarkan untuk menggarapnya cukup besar. Data tentang naskah. Naskah Wangsakerta ini ditulis oleh tim di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta. Penulisan dilakukan selama 21 tahun dari tahun 1677 hingga 1698. Sesuai dengan keterangan yang dituliskan dalam teks naskah. Naskah ini ditulis di atas kertas daluang dengan tinta hitam. Menurut penelitian Arsip Nasional Republik Indonesia yang menguji bahan yang digunakan naskah, umur bahan diduga sekitar 100 tahun.
Jadi naskah yang ada di Museum Sri Baduga dapat dianggap sebagai naskah salinan yang ditulis sekitar akhir abad ke-19. Aksara dan bahasa Jawa yang dipergunakan tergolong aksara dan bahasa Jawa pesisiran yang di dalamnya banyak mengandung kosakata bahasa Jawa kuno. Isi naskah mendeskripsikan sejarah kepulauan Nusantara, Pulau Jawa, dan Tatar Sunda sejak awal abad Masehi hingga abad ke-17. Bahkan ada pula cerita masa prasejarah. Uraian tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara dilengkapi dengan daftar raja-raja yang memerintah secara rinci dengan angka tahun pemerintahannya. Isi teks terdiri dari 6 seri karangan yang masing-masing berjudul: 1. Carita Parahyangan Ibumi Jawa Kulon. 2. Nagara Kertabumi. 3. Pustaka Dwi Pantara Parwa. 4. Pustaka Pararatuan Ibumi Jawa Dwipa. 5. Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Dan 6. Pustaka Samasta Buwana. Tiap karangan terdiri atas 1 sampai beberapa parwa, dan tiap parwa terdiri dari beberapa sargah. Tiap sargah berwujud 1 naskah. Karangan dalam naskah ini berbentuk prosa dan merefleksikan alam pikiran yang bersifat rasional. Naskah juga dilengkapi dengan 1.500 daftar pustaka. Naskah-naskah yang disusun oleh Panitia Wangsakerta terbuat dari bahan kertas daluang dengan sampul kertas karbon dibungkus kain belacu putih dan warna kecoklat-coklatan. Tinta berwarna hitam. Ukuran aksaranya 5 mm. Menggunakan bahasa dan aksara Jawa yang terkesan dikuno-kunokan. Perdebatan tentang naskah Wangsakerta. Isi naskah yang menginformasikan sejarah Nusantara begitu lengkap dan cara penulisan yang tergolong modern ternyata mengundang pertanyaan dari berbagai kalangan, baik sejarawan, arkeolog, maupun filolog. Terjadilah perdebatan yang dilakukan dalam seminar ataupun diskusi. Pertama, berlangsung diskusi panel yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanegara 16 September 1988. Kemudian dalam Gotra Sawala atau seminar pengkajian naskah-naskah kuno Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Universitas Pasundan 23 Januari 1989. Kemudian ada seminar tentang Galuh di Universitas Siliwangi yang juga membahas naskah ini. Perdebatan dalam kedua arena diskusi ini menimbulkan 2 kelompok yang bersikap pro dan kontra. Yang pro menganggap bahwa naskah ini perlu diteliti secara tuntas sebelum menganggap naskah ini palsu. Sedangkan yang kontra menganggap ini naskah palsu. Kelompok pertama antara lain terdiri dari para penggarap naskah. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari Dr. Hasan Muarif Ambari, Kepala Puslit Arkenas, Dr. Andes Bukori, dan Dr. Raden Panji Suyono, arkeolog senior UI, Profesor Dr. Haryati Subadio, waktu itu Dirjen Kebudayaan, Profesor Dr. Budi Santoso, waktu itu Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud. Dalam Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora ketiga yang diselenggarakan UGM, pernah naskah ini dipertanyakan karena salah seorang pemakalah memakai naskah ini sebagai salah satu sumber. Juga dalam konferensi internasional sejarah IAHA, International Association of History of Asia di Jakarta, Profesor Dr. MC Riklep
Waktu itu guru besar sejarah dari Monash University, Australia, yang ahli naskah Jawa kuno mempertanyakan mengapa naskah Wangsakerta yang menurutnya palsu dipergunakan sebagai sumber oleh seorang pemakalah dari Indonesia. Permasalahan yang menarik ialah tiba-tiba saja setelah hampir 13 tahun berlalu dari perdebatan itu, kini mencuat kembali karena naskah itu dipergunakan sebagai sumber sejarah. Kritik sumber terhadap naskah Wangsakerta. Menurut hasil kajian filologi, naskah Wangsakerta tergolong naskah salinan. Bahan atau materi yang dipergunakan berdasarkan hasil pengujian di Arsip Nasional Republik Indonesia berumur sekitar 100 tahun, dihitung dari tahun 1988, yaitu ketika bahan naskah itu diuji. Jadi, kemungkinan naskah itu disalin akhir abad ke-19. Sementara keterangan dalam naskah menyebutkan bahwa naskah itu disusun akhir abad ke-17. Jadi ada selisih waktu 200 tahun. Penulis naskah adalah semacam tim yang diketuai oleh Pangeran Wangsakerta. Soal identitas Pangeran Wangsakerta bisa disebutkan bahwa ia adalah tokoh historis yang juga tercatat dalam sumber primer kolonial di samping dalam sumber lokal. Pangeran Wangsakerta adalah salah seorang putra Panembahan Giriloyo, penguasa kerajaan Cirebon tahun 1650 sampai 1662. Dalam naskah disebutkan bahwa karya tersebut merupakan hasil Gutra Sawala atau seminar yang diselenggarakan di Cirebon dengan mengundang tim peneliti. Setiap daerah mengirim utusan berjumlah 70 orang. Tentulah ini merupakan seminar yang luar biasa besarnya waktu itu. Pengumpulan jumlah orang sebesar itu akan menarik perhatian VOC yang saat itu tengah menghadapi berbagai konflik yang menyeretnya ke peperangan seperti perlawanan Trunojoyo, kasus konflik Banten Sumedang yang melibatkan kompeni, dan lain-lain. Akan tetapi dalam Dark Register, peristiwa seminar di Cirebon ternyata tidak tercatat. Tentu saja hal ini mengundang pertanyaan, benarkah seminar itu pernah diadakan? Selanjutnya mengenai tulisan yang dipergunakan. Menurut keterangan Tin Wartini, peneliti yang ikut dalam proyek kajian filologis naskah ini, bentuk huruf yang dipergunakan dalam naskah ini adalah huruf Jawa kuno yang kurang bagus, walaupun tidak bisa disebut buruk. Dalam satu jilid, peneliti menemukan beberapa huruf yang berbeda. Kertas yang dipergunakan juga ada dua, kuning dan coklat. Selanjutnya, menurut Bukhari, arkeolog UI yang ahli tulisan kuno, paleografi, kertas yang dipergunakan untuk naskah ini adalah kertas Manila yang dicelup. Lagi pula biasanya naskah sejarah ditulis dengan huruf-huruf yang bagus, sedangkan naskah ini ditulis dengan huruf yang jelek. MC Reclap menjelaskan bahwa ia pernah melihat naskah itu di Museum Sri Baduga, dan ia menyatakan bahwa melihat tulisannya yang kasar menunjukkan itu naskah baru, bukan naskah abad ke-17. Di dalam naskah Wangsakerta selalu dijumpai istilah Jawa Kulon, Jawa Madya, dan Jawa Wetan. Menurut konteksnya, memang yang dimaksud dengan istilah itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang mana pembagian administratif semacam itu belum terjadi dalam abad ke-17. Sementara itu, menurut Edi S. Ekajati, riwayat asal-usul naskah masih diliputi misteri yang belum terpecahkan. Undang Darsa, seorang filolog yang ikut dalam meneliti naskah ini,
pernah menanyakan kepada Acha sebagai pembeli naskah, dari mana Acha mendapatkan naskah ini. Ternyata Acha tetap merahasiakan dari siapa Muhammad Ashikin memperoleh naskah ini. Bahkan Muhammad Ashikin pun kini telah meninggal dunia. TD Sujana, ahli sejarah Cirebon, tidak tahu dari mana naskah Wangsakerta berasal. Dalam kesempatan lain, Edi S. Ekajati hanya mengatakan bahwa kalau mau mendapat salinan-salinan naskah lain, bisa membelinya di Cirebon. Dengan melakukan kritik ekstrim terhadap naskah Wangsakerta di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa naskah ini bukan sumber yang otentik, artinya tergolong sebagai sumber sekunder, yaitu sumber yang tidak ditulis sejaman. Selanjutnya dilihat dari segi kritik inheren. Kalau dilakukan koroborasi, misalnya untuk mencari kepastian tentang nama raja-raja Salakanegara, yaitu kerajaan yang menurut naskah ini terletak di sekitar Selat Sunda pada abad pertama Masehi, ataupun raja-raja Tarumanegara yang dalam naskah begitu rinci dilengkapi dengan angka tahun pemerintahan, sumber lain mana yang bisa dipakai sebagai alat koroborasi? Hingga sekarang prasasti yang ditemukan jumlahnya sangat terbatas. Bahkan mengenai kerajaan Salakanegara belum ditemukan atau tidak ada. Maka dari itu, nilai informasi dari naskah Wangsakerta tentang hal tersebut sangat lemah. Kerahasiaan asal-usul naskah ini mengundang pertanyaan. Mengapa? Ada apa? Terlepas dari soal kecurigaan semacam itu, secara akademis, masalah asal-usul yang tidak jelas ini menurunkan tingkat kredibilitas naskah tersebut. Lagi pula, naskah ini belum tuntas diteliti secara filologis. Baru 26 dari 48 buah naskah yang ada. Edi S. Ekajati sebagai peneliti naskah ini mengakui bahwa ada keraguan dalam naskah ini mengingat hal-hal yang diperdebatkan di atas. Berdasarkan uraian panjang lebar di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa naskah Wangsakerta tidak dapat dipergunakan sebagai sumber sejarah. Meskipun demikian, naskah ini sah sebagai objek kajian filologi. Kontroversi. Ditemukannya naskah Wangsakerta pada tahun 1070-an selain menimbulkan kegembiraan dan kekaguman akan kelengkapannya, untuk banyak pihak justru menimbulkan keraguan dan kecurigaan. Bahkan para sarjana dan ahli sejarah menduga bahwa naskah ini aspal, asli tetapi palsu. Di antara alasan-alasan yang meragukan naskah ini yaitu: 1. Terlalu historis. Isinya tidak umum sebagaimana naskah-naskah sejaman, Babat, Kidung, Tambu, Hikayat. 2. Cocoknya isi naskah dengan karya-karya sarjana barat, J.G. de Kasparis, N.J. Krom, Eugene Du Bois, dan sebagainya. Sehingga ada dugaan bahwa naskah ini disusun dengan merujuk pada karya para ahli barat tersebut, tidak dibuat abad ke-17. Bahkan penyusun Wangsakerta itu juga melakukan kekeliruan yang sama dengan apa yang pernah dibuat oleh de Kasparis yang terungkap setelah ditemukan bukti baru. 3. Kurangnya keterangan tentang kerajaan Tarumanegara, persis seperti yang didapati di sejarah modern. Jika naskah Wangsakerta bisa menyebutkan adanya kerajaan Salakanegara yang menurut naskah Wangsakerta lebih tua daripada Tarumanegara beserta urutan raja-rajanya dengan runtut, seharusnya naskah ini juga terdapat keterangan tentang Tarumanegara dengan lebih terperinci daripada sejarah modern. 4.
Bahasa Jawa kuno yang dipakai terkesan dikuno-kunokan dan tidak mewakili bahasa akhir abad ke-17. Karena para wali yang hidup pada abad ke-15 pun sudah menggunakan bahasa Jawa baru. 5. Keadaan fisik naskah. Kertas, daluang, tinta, bangunan aksara menunjukkan naskah yang dijadikan rujukan merupakan salinan dan tulisannya kasar, tidak seperti naskah lama pada umumnya. Penutup. Sebagai penutup, kami ingin menggarisbawahi bahwa pada dasarnya setiap sumber sejarah harus diuji terlebih dahulu secara kritis sebelum dipergunakan. Sumber primer sekalipun harus diuji kredibilitasnya. Naskah Wangsakerta yang tergolong sumber sekunder banyak mengandung kelemahan sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai sumber sejarah. Apabila nanti ditemukan salinan lain dari naskah ini sehingga dapat direkonstruksi arketipnya atau bahkan ditemukan naskah aslinya, mungkin saja untuk ditinjau ulang. Sebenarnya dalam kasanah penulisan sejarah Sunda masih ada naskah-naskah dari abad ke-16 yang lebih tua dari naskah Wangsakerta, yaitu Bujangga Manik, Carita Parahyangan, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Sewaka Dharma. Naskah-naskah ini tergolong sumber primer dan memberikan informasi yang sangat berharga tentang sejarah Tatar Sunda. Kami mengira bahwa masih ada naskah-naskah semacam ini yang mungkin masih tersimpan di kalangan masyarakat. Ini adalah garapan para filolog yang masih sangat luas. Demikian video tentang kontroversi tentang naskah Wangsakerta. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.